Kita bersyukur Tuhan memimpin kita kembali menghadapi Dia. Seri mengenai penghakiman Tuhan di dalam kitab suci akan teruskan dan kali ini ke-23. Saya tidak tahu sampai berapa kali baru selesai. Tetapi inilah khotbah-khotbah yang sangat kurang di dalam zaman ini. Tidak mau bicara tentang penghakiman Tuhan, kesucian Tuhan, kemarahan Tuhan, dan keadilan Tuhan. Saya pikir pendeta-pendeta yang tidak berani bicara kemarahan Tuhan, keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, itu semua nabi palsu. Karena Alkitab bicara kemarahan, keadilan, kesucian, penghakiman Tuhan lebih banyak daripada bicara tentang kasih, bicara tentang berkat. Jikalau Tuhan yang tidak bisa marah, bukan Tuhan yang asli. Tuhan yang tidak adil, itu Tuhan yang palsu. Tuhan yang tidak suci dan mungkin membangkitkan gereja yang sejati. Apa bedanya gereja? Jika orang berjudi, kita ikut berjudi. Orang berzina, kita berzina. Orang main curang, kita main curang. Sudah lebih 50 gubernur ditangkap di dalam penjara. Karena mereka tidak jujur, tidak beres, dan tidak melakukan kebenaran. Hanya Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang baik. Itulah Allah yang sejati. Gereja ini tidak akan ikut arus dunia. Gereja ini tidak akan kompromi dengan kegagalan dari pemerintah atau masyarakat. Banyak pendeta ketakutan, pejabat, polisi, pemerintah. Tidak. Gereja yang sejati harus berani menegur gubernur, wali kota, dan kapolda dan sebagainya. Supaya mereka mengikuti firman Tuhan. Ya, engkau bilang orang Kristen minoritas, orang Kristen tidak bisa berbuat apa karena kita kecil. Kecil tapi jangan hati kecil. Kita minoritas, jangan mental minoritas. Setiap kali waktu minoritas berpikir untuk membahagiakan mayoritas, dia terlepas daripada kedudukan minoritas. Dengar baik-baik. Every time when minority group is thinking and making blessing for the majority in the society, we will be delivered and out from the bondage of being minority. Saya tidak pernah menjadi minder, tidak pernah takut, tidak pernah kompromi, dan tidak pernah mengemis, tidak pernah cari orang kaya, minta-minta. Saya hamba Tuhan, saya adalah wakil Kristus di dunia, saya adalah terang dan garam, menyinari masyarakat, dan saya bikin segala pekerjaan Tuhan besar. Tapi saya tidak takut. Saya bilang kita harus bekerja. Harus berani mewakili Tuhan. Dan bicara yang sebenarnya. Banyak pendeta menarik. Minta orang datang. Kalau pendeta Tuhan Yesus bisa kaya. Bisa lancar. Bisa makmur. Tidak sakit. Tidak ada bencana. Menjadi orang Kristen itu paling bahagia. Itu mengandung unsur bohong. Menipu orang jadi orang Kristen. Tuhan Yesus tidak pernah menipu. Tuhan Yesus tidak pernah menjadi pimpinan yang membius orang lalu menarik orang dengan janji palsu. Satu kali tidak. Abad ke-20 salah seorang politikus yang dianggap paling agung di dalam dunia adalah Winston Churchill dari Inggris. Dia disebut politikus yang paling sukses dan agung. Karena dia jujur.
Satu kali pada waktu Jerman mau perang Inggris, tentara Jerman mempunyai kuasa paling besar, militer paling kuat, teknologi paling tinggi, dan waktu itu hanya Jerman yang mempunyai orang mengetahui rahasia bikin bom atom. Inggris takut, Inggris gemetar. Tapi saat itu pada waktu di dalam ketegangan, kesulitan, Winston Churchill dengan air mata bicara melalui British Broadcasting Company kepada rakyat Inggris, "We are in trouble, we are weak, and we face a great danger, great threatening power from Germany because of the government of Hitler." Dia mengaku dia lemah, dia nangis dan minta orang Inggris semua berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memutar balik ke nasib. Dan akhirnya orang Jerman tidak menang. Teknologi paling tinggi tidak berguna. Kekuatan militer paling besar tidak berguna. Kalau Tuhan tidak memberkati, yang paling berkuasa akan kalah, yang paling lemah akan menang. Amin. Amin. Itulah iman Kristen. Jangan kira semua gereja sama. Asal ke gereja puji Tuhan sama dapat berkat, omong kosong. Orang Kristen kalau tidak beres akan dihukum. Pendeta kalau tidak jujur akan diturunkan. Majelis tua-tua kalau tidak sungguh-sungguh beres melayani akan dipukul oleh Tuhan satu persatu. Tidak peduli berapa dekatnya, berapa tingginya gelar teologi atau pengalaman kekristenan. Engkau sudah lama mengikuti Tuhan. Engkau anak-anak pendeta. Engkau keturunan orang kaya, keturunan orang hebat. Yohanes Pembaptis berkata, "Jangan gila di dalam hatimu. Engkau adalah anak-anak Abraham." Demikian firman Tuhan. Tuhan sanggup membangkitkan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Tadi kau bangsa ular yang berbisa. Kau kira engkau akan pergi atau lepas daripada murka Allah. Tuhan akan menghukum engkau jika engkau tidak bertobat. Ini semua ajaran yang paling penting. Saya minta anggota GRI jangan ikut-ikut arus Kristen sekarang. Jangan kira semua pendeta sama. Mereka yang jujur memberitakan firman Tuhan dan mengatakan kebenaran tanpa kompromi, mereka hamba Tuhan. Yang lain mungkin hamba sendiri, hamba uang, atau hamba setan. Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah mengenai Tuhan menghancurkan Israel, menghukum bangsanya sendiri, mengirim wabah yang bikin 24.000 orang mati. Karena apa? Karena ada orang Israel yang berzina. Mereka kira enak ya, saling mencintai, saling bersetubuh. Itu kenikmatan tertinggi di dunia. Tapi Tuhan yang suci marah dan Tuhan kirim wabah membunuh 24.000 orang Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri, dihukum oleh Tuhan sendiri. Karena penghakiman Tuhan bukan hanya untuk orang kafir. Tuhan juga menghakimi orang Kristen. Dan di dalam kitab mengatakan waktu Yesus Kristus datang kembali, penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Mulai dari para majelis pendeta, penatua, pengurus, dan orang yang melayani Tuhan. Tidak ada orang bisa lari. Barang siapa yang mengerti kemarahan dan kesucian Tuhan, orang itu akan hidup takut kepada Tuhan. Barang siapa yang hidup takut kepada Tuhan, dia akan hidup dalam kesucian dan akan diberkati Tuhan.
Hari ini kita akan khotbah tentang penghakiman Tuhan untuk bangsanya sendiri. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Raharjo pimpin kita dalam doa. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Pendeta Ivan Raharjo. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan di mana kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami dan Tuhan yang memberikan berkat-Mu, teguran-Mu, penghiburan-Mu lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau membaca kitab suci. Hari ini pembacaan kitab suci paling panjang selama sejarah 30 lebih tahun. Dari kitab Bilangan pasal 22. Coba dibaca dari ayat yang ke-4. Lalu berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, ia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, ia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini dan aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Oke, ayat 15 dan seterusnya. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang dan untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di tengah jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya pada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada satu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?
Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan ia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sekarang pasal 23. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Oke, sekarang ayat ke-6. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak-puncak gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Ayat 13. Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagian yang paling ujung, tapi seluruhnya yang tidak kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah Ayat itu. 15. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, "Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, "Apa yang difirmankan Tuhan?" Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, "Bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau bicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya." 24. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-sekali memberkatinya." Tapi Bileam menjawab Balak, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kulakukan." Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, "Marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain, mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu."
Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu ya hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembakkannya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Membaca lagi dari ayat ke-15. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang beroleh pengenalan yang akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun mata tersingkap. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa." Oke. Sekarang semua membaca pasal 25, seluruh pasal. Semua membaca bersama-sama ayat 1 sampai akhir. 1, 2, 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku.
Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya yang telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nah, ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Sekarang saya minta semua membaca satu ayat kunci di dalam pasal 31 ayat ke-16. Ini rahasianya kenapa terjadi semua ini. 31 ayat ke-16. Sudah mendapatkan? Maka Ivan akan baca satu kali. Sesudah itu kita semua baca satu kali. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Ayat ke-16. Menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Sekali lagi 16. Ya. Kamu baca, kamu yang baca. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Sampai di sini pembacaan Alkitab. Selama ini pembacaan kitab tidak pernah sepanjang ini. Tapi peristiwa ini harus dimengerti. Dari pertama-tama Balak mencari Bileam. Mengapa Balak mencari Bileam? Karena hatinya terganjil sesuatu hal. Israel makin besar, Israel makin tumbuh, Israel makin kuat. Ini menjadi ancaman saya. Maka dia benci, dia iri, maka dia mau kutuk Israel. Saudara-saudara, adakah orang yang kau benci? Adakah orang lebih maju dagangnya atau nasibnya atau segala sesuatu yang diterima lebih baik dari engkau mulai iri, mulai benci, cilaka mulai timbul. Jikalau di dalam dunia tidak ada iri hati, banyak pembunuhan bisa ditiadakan. Jikalau antara negara dan negara tidak ada iri hati, banyak peperangan akan dihindarkan. Jikalau manusia sama manusia tidak ada iri hati, maka perceraian, perpisahan, pembunuhan, dan perpecahan masyarakat bisa dihindarkan. Tetapi mungkinkah itu? Mungkinkah engkau berhenti dari iri hati? Mengapa Kain membunuh Habel? Mengapa persaudaraan tidak perdamaian? Karena iri hati. Alkitab berkata iri hati adalah kerusakan yang menghancurkan tulangmu. Seorang kalau tulangnya hancur masih bisa berdiri. Bukan tulang itu menjadi struktur yang menunjang seorang bisa berdiri tegak. Saudara-saudara, gereja mengiri gereja. Majelis mengiri majelis, pendeta mengiri pendeta. Itu terjadi kepertikaian, terjadi kebencian, terjadi peperangan di dunia. Sekarang seluruh dunia ini tidak habis-habis peperangan di dunia, baik di dalam politik maupun di dalam agama, baik di dalam agama lain maupun di dalam kekristenan. Iri hati, kebencian menjadi sumber perpecahan, sumber peperangan yang tak habis-habis di dalam manusia. Balak punya emas banyak, dia kirim perak,
kirim mas, pakai kereta, bawa kuda, pergi mencari seorang katanya hamba Tuhan. Namanya Bilaam. Tolong Bilaam, kamu kan pintar berdoa. Tuhan dengar kamu. Saya seorang politik, tidak kuasa agama. Tapi kalau kamu yang berdoa, Tuhan dengar. Tolong bantu saya, doakan sesuatu. Mau doa apa? Doakan supaya Tuhan kutuk orang Israel. Loh, jadi hatimu tidak baik dong. Engkau mau mengkutuk orang lain. Iya dong. Kalau saya dikalahkan, rugi. Kalau saya melihat mereka makin besar, saya hatinya susah. Kalau mereka dihancurkan, mereka dimusnahkan, mereka dikalahkan, saya masih bisa jamin, bisa mempunyai kepastian terus menang di dalam politik. Nah saudara-saudara, hati yang jahat mengharapkan orang lain mati. Hati yang iri mengharapkan orang lain terkutuk. Untuk supaya orang itu bisa terkutuk, dia berani bayar emas, bayar perak, asal pendeta dengar dia. Dengar kalimat di bawah ini. Banyak orang konglomerat suka cinta sama pendeta untuk memperalat pendeta. Banyak pendeta yang berjiwa kerdil suka menjilat konglomerat. Ini keadaan gereja sekarang. Berapa banyak orang kaya baik sama pendeta, memberi suapan, memberikan uang, memberikan banyak untung untuk pendeta, asal pendeta memfihak dia. Memfihak apa? Memfihak iri hati dia kepada orang lain. Oh Tuhan berkati saya, jangan berkati dia. Oh Tuhan kasih kekayaan sama saya, jangan bikin dia kaya. Oh Tuhan bikin saya menang, supaya saya menjadi merajalela, saya menjadi pemimpin, saya menjadi orang paling top di dunia. Dan kutuklah orang itu. Saya mau tanya, kalau semua orang doa menurut kemauan sendiri, bagaimana menjadi Tuhan? Susah loh jadi Tuhan. Tuhan harus memfihak siapa? Memfihak orang kaya? Itu bukan Tuhan. Tuhan harus mengkutuk orang yang dibenci oleh orang lain. Itu Tuhan yang tidak beres. Tetapi justru Tuhan pun mau dipermainkan oleh politik-politik. Kenapa Yesus dibunuh? Saya pernah berkhotbah kepada kira-kira 5.500 orang di Monas. Kira-kira 12 tahun yang lalu. Tema saya adalah siapa yang membunuh Yesus. Yang membunuh Yesus bukan orang jahat. Yang membunuh Yesus adalah Kayafas, adalah Herodes, adalah Pilatus, adalah pemimpin-pemimpin agama. Karena apa? Yesus tidak menyetujui mereka. Yesus berani maki-maki. Yesus berani memarahi orang Farisi. Mereka tidak tahan. Saya orang penting. Saya orang yang begitu penting di dalam sejarah. Kenapa engkau maki saya? Maka orang-orang bersekongkol. Politik sekongkol, hakim sekongkol dengan ekonom, sekongkol dengan raja, sekongkol dengan pemimpin agama, bersatu untuk melawan dan membunuh Yesus. Kalau ini terjadi, saya mau tanya, pemerintah fungsinya apa? Hakim fungsinya apa? Ekonom fungsinya apa? Pemimpin agama kerja apa? Semua melawan kebenaran. Pilatus tahu Yesus tidak salah, tapi Pilatus mengatakan, cambuk dia, serahkan militer untuk pukul dia, pakukan dia di kayu salib. Salah Yesus, salah apa? Kalau begini berarti siapa yang berkuasa, siapa yang merajalela, siapa yang mempunyai keberanian liar, mereka yang menganiaya orang benar. Yesus yang tidak pernah bersalah, yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membangunkan orang timpang, membuka telinga orang tuli, membuka mulut orang bisu. Yesus tidak pernah bersalah,
Tetapi Yesus dimusuhi oleh politik, dimusuhi oleh hakim, dimusuhi oleh ekonom, dimusuhi oleh tentara, dimusuhi oleh Raja Herodes. Semua pemimpin yang paling penting di dunia, semua brengsek. Semua pemimpin yang tidak beres, semua melawan Tuhan Yesus. Di Indonesia sudah berapa puluh gubernur yang masuk di dalam penjara. Bukankah mereka pemimpin? Pemimpin yang korupsi, pemimpin yang tidak beres. Itu sebab saya melihat dunia ini sedang terbalik. Yang seharusnya menjalankan kebajikan, melakukan kejahatan. Yang selalu membela keadilan, sekarang sendiri tidak adil. Yang menjadi pemerintah diikat oleh dosa. Jadi seluruh dunia terbalik di dalam kerusakan. Jikalau Yesus tidak bangkit, berarti umat manusia tidak ada pengharapan. Jikalau Yesus tidak bangkit, berarti kerajaan merajalela dan yang paling baik harus dibunuh. Itu sebab kebangkitan Kristus menjadi peristiwa yang lebih penting daripada semua agama yang lain. Agama apapun di dunia tidak ada konsep, jangan bilang fakta, tidak ada konsep kebangkitan. Hanya Kristus yang menyatakan dunia ini harus dibalik kembali dari tidak adil menjadi adil, dari tidak suci menjadi suci, dari tamak menjadi taat, dari korupsi menjadi jujur. Dan tugas ini tidak gampang. Engkau melihat Balak memperalat Bilaam untuk mengkutuk orang Israel. Tetapi apakah Balak pemerintah? Apakah Bilaam pemerintah? Yang tertinggi bukan Balak, bukan Bilaam, tetapi ada Tuhan Allah di surga. Tidak mengizinkan keinginan jahat terjadi. Saudara harus percaya ini. Orang selalu mempunyai pikiran melawan Tuhan. Tadi ini sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Anak perempuan dan benih ular akan bertarung. Benih ular akan meremukkan tumit daripada benih perempuan. Tetapi benih perempuan akan meremukkan kepala dari benih ular. Berarti permusuhan antara yang baik dan yang jahat, antara Tuhan dan setan, antara benar dan tidak benar, tidak akan mungkin berhenti di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dari Balak menyuap Bileam supaya dia doa kepada Tuhan kutuk Israel. Kita lihat Tuhan Allah menjadi pemimpin yang tertinggi melampaui semua politik, militer, ekonom, hukum, dan di dalam dunia ini. Israel dikutuk? Tidak. Israel dimusnahkan? Tidak. Balak waktu suruh orang tadi Bileam mau pergi naik keledai, lalu malaikat mencegat sampai keledainya tak berani gerak. Akhirnya Balak kirim Bileam tidak lihat malaikat karena matanya cuma lihat duit. Barang siapa cuma kelihatan duit, tidak akan kelihatan kebenaran. Barang siapa cuma tahu untung diri, profit diri, tidak akan tahu kehendak Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya dia pukul keledainya 3 kali. Sehingga keledai bicara, kenapa pukul saya? Di dalam kitab suci cuma 2 kali binatang bicara. 1 kali ular menipu Hawa. Kedua kali keledai melawan Bileam. Apakah sejak saya kecil engkau tunggangi, seumur hidup menjadi keledaimu? Pernahkah aku tidak taat? Ya tidak pernah sih. Kenapa pukul saya? Waktu Bileam ditanya, dia tak berani marah. Sekarang malaikat berkata, engkau lihat, baru dilihat ada malaikat yang berkuasa di depan. Bileam mulai takut. Oh Tuhan, apa yang sudah saya buat itu salah. Kau kenapa pukul binatangmu? Keledai yang terus bantu engkau pukul 3 kali. Sekarang pergi
jangan bicara yang tidak saya suruh. Ternyata Bilam masih ada sedikit hati nurani, karena dia tidak mau melanggar Tuhan Yehova, tapi hatinya tidak. Secara luar takut orang marah, secara luar kelihatan dia nabi yang baik. Seperti sekarang banyak pendeta, kelihatan seperti pendeta, tapi hatinya pendusta. Seperti banyak pendeta, kelihatan orang suci, hatinya penuh dengan kenajisan. Bilam berkata kepada Tuhan, kuasailah mulutku, biar aku bicara apa yang engkau mau. Begitu dia buka mulut, berkat, berkat, berkat. Loh, kan dikasih uang, suruh dia kutuk. Di mana kutukannya? Tidak jadi. Di mana kemarahan? Tidak jadi. Lalu kalimat keluar, Allah mengutuk, baru aku berani kutuk. Allah kalau memberkati, saya tidak boleh tidak berkati. Berarti dia mau dikuasa Tuhan. Akhirnya Israel sejahtera. Israel tidak terkutuk. Israel tidak dimusnahkan. Sudah selesai. Semua kira sudah lewat. Jangan kira setelah kelihatan sudah damai, berarti sungguh-sungguh damai. Bilam di dalam hatinya tetap tidak mau Israel unggul. Karena dia bukan orang yang cinta Tuhan. Dia hanya seorang nabi profesi. Menerima gaji, bicara kalimat-kalimat teologi. Tapi hatinya bukan orang membela kebenaran. Semua pendeta di sini, saya akan hati-hati. Barang siapanya hatinya tidak jujur, mungkin saya keluarkan. Banyak orang pintar khotbah, tapi hati tidak jujur. Tidak perlu. Allah tidak membutuhkan manusia. Allah mau manusia yang taat kepada dia. Puji Tuhan, saya sudah melayani 65 tahun. Dari umur 17 mulai berkhotbah. Sekarang tahun 82 saya masih berkhotbah. Badan lemah, kaki tidak kuat, tetap berdiri 1 hari 4 jam hari Minggu. Berkhotbah, mentuturkan kepada anak-anak Tuhan, jangan berzina, jangan sembarangan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suci. Setelah selesai, semua kira sudah habis. Tetapi Tuhan mengetahui, belum beres. Karena hatinya belum bertobat. Hatinya masih kepingin uang. Hatinya masih kepingin kaya. Hatinya masih kepingin mendapat berkat. Maka Bilam sesudah pulang, wah tidak jadi kutuk. Tidak jadi marahin. Tidak jadi minta hukuman Tuhan untuk Israel. Akhirnya saya jadi kaya. Masih bawa kembali. Balak tidak lagi sayang. Tidak lagi kasih saya untung. Dia rugi. Sudah rugi dia pikir, saya masih ada cara lain. Sekarang dengar kalimat di bawah. Setelah Israel tidak ditumpas, tidak dikutuk oleh Tuhan, dia pikir masih ada cara lain. Yaitu kalau saya memberi nasihat. Engkau suka perempuan kan? Engkau cinta seks kan? Saya kasih tahu, kalau engkau melakukan seks, engkau akan enak, engkau akan nikmat. Dan marah Tuhan, kutuk bukan dari saya, dari Tuhan sendiri. Saya tidak salah. Ada pendeta jahat seperti ini. Dia mengetahui Tuhan tidak akan mengkutuk orang Israel. Maka dia memakai cara lain. Bikin orang Israel berzina. Main seks sama perempuan kafir. Supaya Tuhan marah sama dia. Pendeta seperti ini, pendeta apa itu? Sudah teologi lulus. Sudah bisa khotbah. Sudah menjadi pemimpin lama, diakui sebagai nabi dari Yehova. Padahal semua palsu. Saudara-saudara, dia nasihati cara yang lebih baik. Tidak usah peduli Tuhan. Tidak usah saya kutuk. Engkau boleh main seks sama perempuan. Di situ ada perempuan orang kafir yang membuat sesuatu siasat supaya orang Israel semua terangsang. Kelihatan wanita yang cantik. Kelihatan orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka buka baju. Mereka merangkul. Mereka bersetubuh. Mereka main seks. Dan Tuhan marah. Sebenarnya semua tetap adalah
nasihat yang jahat dari para Bilaam. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan turunkan wabah, bikin orang 24.000 orang. Ini angka dicatat lebih daripada hukuman Tuhan kepada Israel sebelumnya. Sepanjang sejarah ini kali paling hebat. 24.000 orang mati karena Tuhan menghukumi mereka. Saudara, jangan kira Tuhan itu baik ya, penuh cinta, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan maha murah. Dah salah. Tuhan penuh kasih, Tuhan maha murah, tidak salah. Tapi jangan kira Tuhan murah, engkau boleh bermain-main dengan kesuciannya. Jangan kira Tuhan itu penuh cinta kasih, selalu mengampuni kita. Kita boleh sembarangan berdosa. Jikalau Tuhan marah, Dia membunuh semua kita, 1 detik cukup. Tapi Tuhan berkata, aku meskipun mempunyai kemarahan, aku juga mempunyai cinta kasih. Aku meskipun mempunyai cinta kasih, saya mempunyai kuasa menghakimi engkau. Di dalam gereja ada semacam pendeta tak mau khotbah kemarahan Tuhan, tak mau khotbah penghakiman Tuhan. Tuhan cinta, dimanja, disalah mengertikan. Akhirnya orang Kristen tak pernah maju, karena hanya tahu Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh cinta, Tuhan memberi kemurahan, Tuhan mengampuni. Sehingga mereka tidak hidup suci. Mereka tidak suka hidup suci. Mereka lebih suka hidup di dalam dosa. Ini kebebasan saya, ini kenikmat saya, jangan ganggu saya. Pendeta-pendeta yang memanja orang Kristen, cilakalah mereka. Karena mereka tidak mungkin luput daripada kemarahan Tuhan yang menghakimi hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Wahyu dikatakan penghakiman Tuhan akan dimulai daripada menghakimi rumah Tuhan sendiri. Tak takut. Kalau Gary dihakimi lebih dahulu Stephen Tong, karena pemimpin gereja di sini. Kalau saya sendiri tidak takut kepada Tuhan, saya sendiri sembarangan berdosa, saya sendiri akan dihakimi oleh Tuhan sebelum Anda dihakimi. Tetapi banyak pendeta tidak sadar, kiranya dia sudah mewakili Tuhan, berani bicara Tuhan maha murah, Tuhan penuh cinta kasih, yang dikatakan menjadi benar dia sendiri luput. Tidak mungkin. Saudara-saudara, pada waktu perempuan Moab datang memberikan cewek yang cantik-cantik, orang Israel sudah lihat. Mereka mulai lupa Tuhan, lupa kesucian Tuhan, lupa perintah Tuhan. Mereka buka celana, mereka mulai bersetubuh, bergaul seks, dan menyembah dewa-dewa orang kafir. Hal ini seperti tidak apa-apa, itu cuma main seks kok. Saya cuma tidur sama perempuan berapa menit, Tuhan marah, mengakibatkan pembunuhan 24.000, semua mati pada satu hari. Sesudah ini baru orang mereka takut. Sama seperti manusia semaunya berdosa, semaunya berbuat jahat. Tuhan memberikan pandemik, yang mati berapa saya tidak tahu. Tapi saudara-saudara, Amerika pun tidak lolos. Amerika negara Kristen, no. Amerika cinta Tuhan sebagian. Banyak orang Kristen pura-pura di Amerika. Banyak pendeta munafik di Amerika. Dan satu-satu dihukum oleh Tuhan. Saya tidak tahu pandemi sampai kapan ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Selama 2 tahun ini Tuhan pelihara. Stephen Tong sudah umur 82 belum mati. Anugerah Tuhan. Tapi saudara-saudara, sampai kapan saya tidak tahu. Mungkin 2 minggu lagi saya kena. Mungkin 1 bulan lagi saya mati. Saya tidak tahu. Tapi di ayat yang kita baca, wabah datang karena dosa. Saudara-saudara, banyak gereja terlalu teledor. Banyak gereja membiarkan mereka terlalu dekat, dan yang mati sudah banyak.
Ini hari kita melihat wabah datang karena dosa. Pada waktu Tuhan marah, orang Israel masih tidak tahu apa. Waktu Musa nangis, mereka masih bawa perempuan masuk tenda. Karena apa? Seks enak kok. Main seks, bersetubuh, itu enaknya seperti di surga kan. Buat apa takut sama Tuhan? Nah tentu saya mati. Nah tentu saya dihukum. Pada saat itu semua tidak ada reaksi. Semua seperti Tuhan itu tidur. Ada seorang pemuda namanya Pinehas. Orang ini melihat orang Israel bawa orang kafir masuk tenda, mau tidur-tiduran. Dia langsung ikut mereka dengan membawa tombak yang tajam, yang panjang. Sedar jalan sampai di dalam tenda. Mereka mau buka baju, mereka mau main seks, mereka mau timbulkan kemarahan Tuhan. Pinehas ambil tombak, langsung menusuk mereka. Laki perempuan dua-dua tembus dari perutnya. Dua-dua mati di tengah-tengah kemarahan Tuhan melalui Pinehas ini. Setelah Pinehas membunuh kedua orang ini, Alkitab mengatakan berhentilah kemarahan Tuhan, tidak lagi membunuh Israel. Kalau tidak, bukan 24.000, bisa 24.000, 240.000, 2 juta, 2 juta, 3 juta, bisa mati banyak. Tetapi Alkitab mengatakan karena ada satu orang yang hatinya membela hati Tuhan, hatinya benci kepada dosa, seperti Tuhan benci kepada dosa, maka Tuhan mengatakan, now you Israelis, you enjoy peace. I will not punish you anymore because of my child. This young man Pinehas is fighting for me. Saya mau tanya sekarang, di dalam gereja ada berapa orang yang hidup suci sesuai kehendak Tuhan dan tidak bermain-main dengan melanggar perintah Tuhan? Jikalau ada orang-orang ini, gereja ini ada pengharapan. Jikalau tidak ada, kita akan semua binasa. Saudara jangan kira, wah banyak orang di gereja kita senang. Banyak pemuda di gereja kita bangga. Banyak pemuda yang apa? Yang macam apa? Yang mengingat kesucian Tuhan, yang memihak kesucian Tuhan, yang tidak mengizinkan perzinahan. Saudara-saudara, anak muda hati-hati, sebelum nikah jangan langgar. Sebelum nikah jangan tidur. Sebelum nikah jangan melewati batas. Karena Tuhan membenci perzinahan. Tuhan memberkati orang yang hidup di dalam kesucian. Ingat baik-baik. Ingat Pinehas. Ingat Simri. Sama satu lagi, yaitu Kosbi. Anak Israel, anak Moab, anak Midian. Orang Kristen sama orang kafir. Sembarangan main seks. Tuhan marah. Tuhan hukum. Tuhan mengadili. Tuhan membunuh. Dan anak-anak Tuhan pun tidak bisa menolong diri. Jangan kira engkau pendeta, engkau boleh dibebaskan. Engkau majelis, engkau tidak usah dihukum. Anak Allah sendiri, Yesus Kristus, demi menanggung dosaku, dosamu, dia digantung di atas kayu salib. Itulah tuntutan Tuhan. Be holy. Be holy in your life. Be holy in your action. Be holy in your thought. Be holy in your living conduct. Because I am your God. I am holy God. In everything you do, you should be holy. Because I am the God who is so jealous. Allah yang cemburu, tidak mengizinkan kita mencintai dewa-dewa. Kita mencintai akan ilah palsu dan meninggalkan dia. Tuhan mau kita menjadi orang yang suci, yang taat kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan.
Engkau bilang saya cuma tahu Tuhan itu cinta kasih. Engkau ditipu oleh pendeta yang tidak seimbang dan tidak bertanggung jawab. Kalau satu gereja cuma mengerti cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, pengampunan Allah, anugerah Allah, berkat Allah, gereja ini tidak setia. Sama seperti satu gereja cuma tahu marah Allah, tidak tahu cinta Allah, juga tidak setia dan tidak adil. Keseimbangan di tengah Allah yang marah dan Allah yang mengampuni harus berpadu. Kalau kita terlalu mementingkan cinta Allah dan tidak peduli murka dan penghakiman dan keadilan Allah, kita akan menjadi gereja kompromi, gereja yang manja, gereja yang berbuat dosa dan tidak tahu pertobatan. Ini bukan kehendak Tuhan. Sebaliknya, kalau kita hanya mengetahui keadilan Allah, kesucian Allah, penghakiman dan tidak tahu cinta kasih Allah, kita tidak bisa mengambar Injil. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Itu sebab gereja yang baik, pendeta yang baik, pemuda yang baik, sebelum melayani orang lain, hidup di dalam keseimbangan suci, keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan yang dimengerti, yang mengakibatkan punya perasaan takut kepada Tuhan, dan juga seimbang dengan cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang membawa orang lain boleh menerima pembebasan, menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini. Penghakiman kepada umatnya yang melanggar kesucian Allah. Penghakiman yang bikin 24.000 orang milik Tuhan mati supaya mereka kembali mempunyai perasaan takut kepada Tuhan Allah. Setelah 5 buku dari Musa, masih ada 61 buku di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan mentegakkan kesucian, kemarahan, pengadilan, penghakiman, supaya anak-anak Tuhan ingat selama beribu-ribu tahun, my God is holy, my God is righteous, my God is judging God. Dia yang menghakimi dunia. Mari kita penuh cinta kasih, penuh pengharapan kepada Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang setia dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Waktu kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta Yohan Murjanto naik ke atas, tua-tua kita, pimpin kita untuk mengerti khotbah yang diberikan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami orang yang sudah diselamatkan dan terus dididik oleh Tuhan. Biarlah kami semakin memahami di dalam hidup kami bahwa Tuhan yang penuh kasih, juga Tuhan yang mengadili, Tuhan yang menyelamatkan kami, juga Tuhan yang membenci akan dosa. Biarlah kami terus menjaga kesucian yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk khotbah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.